sebaiknya itu dalam iklannya itu kita menampilkan apa, dibutuhkan apa, terus eh, pekerjaannya apa aja. Nah, kalau masalah gaji kan internal ya dok ya, mungkin sesuai dengan UMR paling tidak. Oke, berarti dalam proses rekrutmennya ya? Rekrutmennya dok, yang saya kesulitan menjelaskan job list-nya apa aja, terus juga judulnya itu mencari apa sih sebenarnya, yang secara kan nggak bisa kita lakukan sendiri, tapi harus ada admin atau bagian marketing sendiri untuk melakukannya. Oke, boleh saya tahu saat ini sudah ada apa namanya? Sudah ada struktur organisasi? Kenapa dok? Sudah ada struktur organisasi? Di di tempat saya. Iya. Masih simpel sih dok, cuman saya sebagai dokternya, terus juga ada admin klinik, Enggak, pertanyaan saya sudah ada struktur terapis. organisasi. Belum sih. Nah, itu dia. Jadi, nah ini yang sering salah langkah. Buat dulu struktur organisasinya, buat dulu job deskripsinya, baru hire. Jangan dibalik. Jangan ada orang dulu, baru kita buat struktur organisasi, itu salah besar. Oh gitu. Seperti itu. Dan bahkan pada saat Anda sendiri saat ini nih ya, kayak di Formen, saya sendiri kan masih banyak di marketing, banyak apa. Ya sudah, strukturnya tetap ada. Nah, struktur organisasinya yang referensi itu siapa dok? Misal sesimpel mungkin ada referensi dok. Makin simple, makin sulit. Iya. Nah ini dia, struktur organisasi itu nggak bisa nyontek. Struktur organisasi itu dipahami oleh seorang business owner untuk memahami bisnis prosesnya. Sekarang saya tanya, fungsinya organisasi untuk apa dok? Ya menata sih, menata, membentuk. Fungsi organisasi adalah untuk menjalankan bisnis. Oh, Setiap struktur oke. organisasi itu bisa berbeda. Kalau Maka, struktur organisasi yang paling simpel dok, ada contoh mungkin? saya bilang, itu konsep yang sangat salah dong. Dalam buat struktur organisasi, dalam melakukan sesuatu, kita harus memahami pemahaman secara utuh. Inilah kesalahan terbesar saya pertama kali adalah saya membangun sesuai dengan kondisi, saya membangun sesuai dengan kondisi yang sekarang, tanpa memikirkan di masa depan. Jadi dokter harus berpikir 5 tahun ke depan mau kayak gimana, buat strukturnya dari sekarang. Kalau belum ada orangnya, isi sama dokter dulu sendiri. Jadi kalau ada orang masuk, datang, itu enak tinggal dimasuk-masukin. Nah, contoh SO-nya apa aja dok? Yang Contoh SOT apa? dibutuhkan. SO-nya, struktur organisasinya, Nah, contohnya apa jadi kalau aja? saya pertama kali Boleh di-share? secara umum kita ada Hmm. bagi dua jenis. Struktur organisasi yang Hmm. sifatnya manajerial di bagian atas, struktur organisasi Hmm. di bagian staff di bawah. Satu lagi adalah struktur organisasi yang sifatnya support system. Support system. Ya, di atas itu mulai dari CEO, kemudian ke direktur, dari direktur adalah ke manajer, ke manajer, ke manajer. Seperti itu. Jika saat ini orangnya masih ada sedikit, contoh sekarang CEO-nya saya, direkturnya saya juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Awalnya waktu saya berdiri, saya manajernya saya juga. Karena fungsinya masing-masing beda. Ada dua hal ya. Kalau saya orangnya korporasi, jadi aku tuh kalau buat sesuatu tuh nggak berpikir ini cuma buat sebulan, 2 bulan, udahlah jalan dulu atau apa, nggak kayak begitu kalau saya. Jadi dasarnya itu apa dok tadi SO-nya itu secara umum apa aja dok? Saya Secara umum, mau. yang paling mudah direktur dulu, dari direktur, nanti ke samping kanannya adalah ke manajer. Manajer Manajer. ini kita bagi berdasarkan gambaran umum organisasi setiapnya masing-masing. Kalau di saya, manajernya yang paling pertama itu adalah ada bagian divisi operasional, divisi sales dan marketing, kemudian divisi namanya product supply and chains. Seperti itu. Sales, marketing dok.
Ya, sales dan marketing saya pisah sekarang. Oh, divisi Kenapa pisah? operasional, Tuh, sales divisi dan marketing, operasional, sales, sama marketing, divisi sama satu lagi divisi product and supply chains. product and supply. Chains, betul. Product supply chains itu mulai dari ngatur obat, ngatur apa, cara ngelisting dan lain-lain. Oke. Seperti itu. Nah, divisi sales Nah, setelah marketing. manajer, Dok, setelah Kenapa? manajer apa, Dok? Setelah manajer, Kenapa? direktur, manajer, Direktur, manajer, baru di bawahnya staff. staff. Ya, staff itu nanti dibagi. Dok, ini kok ribet banget ya? Sekarang gini, kenapa banyak kadang-kadang pekerjaan tidak bisa selesai? Karena kita nggak mendetailkan, Dok. Walaupun nanti strukturnya adalah kita lagi. Tapi kalau organisasi dan orang yang banyak tumbuhnya enak, itu enak berikutnya. Paham ya? Iya, iya, Dok. Dia sih Contoh, benar-benar. kalau orang yang, jadi kita kayak puzzle gitu loh. Saran Kalau saya, staffnya ini apa aja, Dok, ya, staffnya? staffnya. Berarti di sekarang apa dulu nih? Kan manajer, terus staff. Ya. Nah, di bawah manajer ada namanya SPV, supervisor. Yang simple nggak bisa ya, Dok, ya? Maksudnya yang umum aja. Enggak, sekarang gini, makanya tanya ke saya. Kalau, ya itulah makanya. Inilah yang nyebabin nanti kita akan masalah di depan. Jadi manajer di bawah manajer supervisi. Ya, supervisor. Supervisi itu Kalau yang nanti divisi operasional. ya, kalau nanti dokter mau yang simple, dokter nanti tinggal ngambil dari supervisor ke bawah aja. Iya, 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 iya. Beda karakter ya. Kalau karakter saya adalah saya melihat semuanya secara umum. Kenapa? Saya udah berjalan seperti ini. Yang terjadi adalah kalau kita ngebuat strukturnya nanti dirubah, itu kacau. Percaya saya. Iya, ya. Iya sih, selama ini saya tidak menggunakan SO ini ya. Saya pikir ya ini juga penting ya sebenarnya. Jadi Bukan nggak penting lagi, dok. kacau. Sangat penting, dok. Saya ini Menyebabkan makanya mungkin nggak berkembang itu ya seperti yes, itu ya, Dok betul. ya. Nanti dari situ, dok, dokter itu tinggal ngeliat, oh orang aku cuma 3, ya sudah, saya isi yang ada dulu kan. Tapi dokter sudah ada loh. Nah, kesalahan terbesar ya saat di awal-awal saya itu adalah pengen yang mudah dan pengen yang simple. Sehingga saya tidak melihat masalah secara besar. Sehingga pada saat omsetnya naik, orangnya banyak, masalahnya banyak dan berjibu. Karena Lalu itu, dok, yang tadi itu, Dok, direktur, manajer, supervisi ya, Dok ya. direktur ya Supervisi. secara umum ya, direktur, manajer, supervisor, baru staff di bawahnya. Staff. Nah, ini kan staff ini, Dok. Staff ini Saya apa share ya, aja, Dok? ya. Nanti saya share sama HRD saya. Saya gambar umum aja ya. Sekarang di samping ya, di bagian operasional saya bagi divisi pelayanan, di situ ada admin yang buat ini di depan. Kemudian yang di sampingnya ada namanya divisi pelayanan kesehatan. Iya. Divisi pelayanan kesehatan itu ada dokter, ada perawat, ada terapi. Divisi servis. Kalau saya disebut dengan divisi servis. Kayak begitu. Ya. Kemudian nanti di bawah sales and marketing, bagusnya adalah satu orang saja saat intel sales dan marketing. Kenapa? Percaya saya. Kalau dari awal di bawah sales marketing ini divisi marketing apa, Dok? Tadi keputus. Oh ya, maksudnya gimana? Di bawah divisi sales marketing itu siapa? Apa dibagi aja, dua. Dok? Pertama adalah di bagian yang sifatnya marketing. Marketing itu terdiri dari divisi konten. Marketing, divisi konten. Ya, divisi konten. Kemudian samping divisi konten itu, sampingnya konten itu berarti mulai dari videografi, kemudian gambar, ya kan? Itu divisi konten aja, pokoknya konten kreator di situ. Kemudian di sampingnya lagi ada yang disebut dengan marketing content planner. Dia yang mengarrange, dia yang ngatur konten mau seperti apa dan lain-lain. Ya dia yang meriset juga. Konten apa, Dok? Content planner. Oh. Ya, betul. Jadi kalau marketing misalkan divisi konten planner gitu, Dok. Betul. Kalau divisinya dia masih kecil sedikit, orangnya bisa dicampur kan. Orang yang content planner dan ini orangnya satu.
Ya. Oh iya iya. Jadi benar Satunya tertata lagi rapi bagian job desk-nya. satunya lagi adalah bagian ini kalau saya ya ada SEO. SEO tuh yang buat Google Map, yang nanti dia buat naikin rating website, itu saya sudah ada, namanya divisi SEO. Oh, Ya. gitu. Sampingnya lagi adalah divisi ads. Jadi dia yang mulai ngiklan Facebook ads, Google ads, TikTok ads semuanya. Ads, Ya, advertising ya. yes. Semakin detail, semakin bagus. Kenapa? Jadi orang itu nggak akan. Iya Kalaupun sih, Dok. orangnya dikit, nggak apa-apa, diisi dulu yang ada. Tapi sudah jelas Iya posnya iya dong. benar. Iya iya iya. Jangan di Job desk-nya tengah-tengah jadi benar. dirubah. Oh. Kesalahan terbesar saya di awal adalah pengen yang simple, gak mau belajar, pengen yang mudah-mudah aja. Itu yang buat saya kacau. Oh iya iya Contoh, iya benar. contoh ya, saya baru membangun supervisi pada tahun ke-7 saya praktek. Kacau, karena rata-rata terapis gak mau jadi leader di situ. Iya iya. Nah, terapis Jadi, itu tadi berarti dimasuk di divisi operasional pelayanan service. ya, Dok? Ya? Ya betul, divisi pelayanan, di bagian divisi service di situ. Oh, 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 oh. Sama admin ya, Dok ya? Ya, admin itu customer service masuk situ. Iya iya iya. Memang harus jadi jelas ya, Dok ya, Dari job desk-nya di awal, sini. saya selalu bilang dalam kelas adalah, kalau mau bangun bisnis harus serius. Serius belajarnya, serius bangun visi, struktur organisasi, kultur dari awal. Ngerubah di tengah masalah dan bencana. Percaya saya. Siap, Dok. Nanti saya tunggu ya, Dok, yang dari Ya, HRD-nya itu, Dok. betul. Karena Terus banyak yang yang bagian staff itu, Dok, gimana, Dok? Oke, saya cerita sedikit ya. Karena banyak juga, Nah, ada beberapa yang cabangnya banyak, tapi nggak punya struktur organisasi. Itu kacaunya minta ampun. iya benar. Ini ya, insya Allah sih pengen ada cabang. Nah, ini mempersiapkannya ini kan harus Harus benar-benar detail. seharus. Betul sekali. Job desk itu harus detail. Detail apa saja? Hmm, Detail nanti ya satu-satu ya, udah beres ya. Nah, produk supply chain terdiri dari dua. Satu, iya. produk yang supply chain itu ada yang bagian sifatnya adalah farmasi, dia nyiapin obat, Farmasi. salah ya farmasi. Oh, Kalau yang racik dia yang racik di situ farmasi. Yang kedua adalah purchasing. Dia yang mulai input faktur, kemudian melakukan proses penagihan. Per hari ini saya itu cuma approval doang. Yang bayar faktur, yang ngatur oke. pembayaran itu dia divisi purchasing. Oh iya iya benar, Dok. Jadi Benar. rapi. Kacau, benar. Jadi rapi dong. Gak ada Rapi. yang tiba-tiba kita itu uang nggak punya pada saat mau bayar faktur. Karena sudah diperkirakan 1 bulan ke depan. Iya iya iya. Iya benar, Dok. Iya iya oke. Gitu. Apalagi? Iya. Yang staff, Dok. Ya itu kan staff. Itu staff di bawah PSCM. Oh, supervisi itu. Ya, itu nggak ada supervisi, gue langsung aja. Oh, itu ini sudah masuk staff ya, Dok ya, maksudnya Ya, gitu betul. ya. Soalnya kan nggak begitu banyak Cuman kalau di judulnya dia ah, divisi itu bagian apa? Oh, staff itu. betul sekali. Oh iya iya, Dok. Begitu. Iya, Dok. Gitu aja sih. Kalau gitu saya jelas. Ah, Terima kasih ilmunya. ya, oke dok. Jangan mau simpel-simpel. Belajar yang benar. Siap. Terima kasih, Dok. Aksoro berjudul Scale Up itu bagus. Kenapa, Jadi, Dok? buku Scale Up dari Aksoro. Scale up. Ya, dari Skill Aksoro. up. Ya. Dari? Saya nulis di sini. Di mana, Dok? Di chat ya? Ya, dari Aksoro. Ini Oh, kita iya. dijelaskan step by step-nya. Oh, Pertama scale harus punya up. visi misi. Habis punya visi misi, punya struktur organisasi. Ini langkah bangun perusahaan ya. Setelah struktur Iya, iya. organisasi itu adalah kita baru mulai masuk ke job deskripsi. Dari sini baru mulai proses pembangunan tim. Kayak begitu dok. Jadi alurnya sudah ada di situ. Oh, oh Jadi iya, struktur iya, Dok. organisasi itu Terima nggak bisa kasih. nyontek. Oke? Nggak bisa ngelihat Iya, siap. ya, dokter bagusnya apa kayak enggak. Kita pikirin bisnis kita mau ke depan mau kayak gimana. Oke? Iya, Sip? iya, benar-benar. Iya, siap, Dok. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ayo, mulai belajar yang kompleks ya. Siap. Ini saya bagi karena kesalahan-kesalahan saya, dok.
Jadi saya itu banyak ngerubah di tengah-tengah. Tahun ke-6, tahun ke-7 saya mulai rubah-rubah setelah belajar. Dan ini kacau balau. Susahnya minta ampun. Tapi kalau dari awal kita bangun bisnis, itu sudah rapi, terukur, terorganisir, itu enak ke depannya. Percaya saya. Iya, jadi semuanya itu saya bingung memulainya. Istilahnya ada sih planning, tapi bingung yang menjalankannya itu siapa. Nah, Iya, karena tidak ada struktur organisasi. rekrutmennya tuh juga merekrutmennya juga bingung. Mau Ya, ngasih job bisnya seberapa? Nanti kan jelas nanti oke. ininya fee-nya Nah, kalau sudah ada job bis. tapi saya Iya, pribadi Dok. sekarang sudah dikombinasikan dengan project doc. Jadi saran saya sekarang, kalau dokter memang masih belum Oke. ada, kita sebutnya dengan project plan saja, dok. Apa itu lagi, Dok? Project plan. Project plan itu contoh, ya project plan. Contoh kayak begini, dokter di bulan ini mau ada project apa aja, misalkan. Apa, dok, misalkan. Project itu terdiri dari targetnya, misalkan mau menaikkan follower TikTok sampai ke berapa, gitu, misalkan. Atau apa, dokter? Oh, oh gitu. Mungkin Ya, ini saya ada endorsement gitu ya, endorse. Ya, saya pakai pola ini, saya pakai pola startup kalau pada saat orangnya tinggal sedikit ya. Jadi saya bangun dua-duanya, saya bangun strukturnya, terus saya kedua juga membangun project base. Contoh, misal, kayak pas kemarin saya project launching, siapa aja nih timnya? Ya udah, saya ambil lintas divisi dan lain-lain. Hmm. Resultnya untuk launching. Jadi, tapi habis beres itu selesai, beres, bubar. Habis beres, selesai, bubar kayak gitu. Oh Itu gitu. sifatnya yang project based, dok. Kalau dokter masih orang sedikit, nah misalkan 3 hal aja. Dokter sekarang mau fokus bulan ini apa targetnya? Misal produk Produknya apa? Spesifiknya apa? skincare, Dok. Enggak, contoh begini ya. Project base itu misalkan contoh menjualkan misalkan 100 paket pertama, misal itu projectnya. Jadi clear jelas Oh, ukurannya apa. iya, 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 iya. Hmm, dokter apa Belum contohnya? ada sih, belum ada. Ya, pengennya Misalkan contoh produk kayak itu gitu ya. lebih meningkat dibanding yang sebelumnya gitu. Nah, ukurannya apa? Misalkan apa meningkatnya? Ukuran dari stok obat, stok produknya itu, Dok. Jadi tiap bulan Misal itu kan dokter ada pembukuannya. dokter ada ini nggak? Ada targetan misalkan paket apa yang mau dinaikin di bulan ini? Oh, nggak ada sih, belum ada. Nah, misal ya, Saya contoh ya. cuma punya satu paket aja sebenarnya, masih Oke. yang bisa all cash. Oke, punya oke. Nah, misalkan itu. Sekarang penjualan berapa, dok, per bulan? Lupa. Saya lagi Nah, ada di ini tempat oke. kerja yang datanya di sana. Oke, siap. Kurang Pokoknya misalkan, lebih ya, kurang lebih itu ya 50. misalkan enggak. 50 Berarti, paket. oke, 50 paket. Berarti misalkan kita project menjualkan 100 paket pertama kan gitu. Nah, Hmm. dari situ kita lihat lagi listing. Untuk menjualkan 100 paket pertama ini, aktivitas apa saja untuk mendukung hal ini? Oh Misal, iya, kegiatan A, misal. kegiatan B, kegiatan C, kayak gitu kan. Nah, untuk orang yang Oh, ada, dokter langsung bagi tugas saja. oh gitu. Ya, ini simple yang project base. Itu bagiannya divisi siapa, Dok? Nah, ini nggak Harusnya ada ya. divisi siapa-siapa. Semuanya orang akan terlibat. Oh, tapi kan yang lebih utama kan mungkin kayak iklannya mungkin ditingkatkan, Ya, betul seperti itu. Tapi kan masing-masing mereka terus nanti marketingnya. ada bagiannya masing-masing yang sesuai. Jadi kan Misalkan yang kamu admin, terapis ah, apa ah, apa ikut dilibatkan atau gimana? Kan cuma kalau saya pribadi nge-share kalau untuk aja. project dilibatkan siapa saja, yang penting dia bisa masuk terhubung di situ. Misalkan, oke admin, kamu bisanya apa? Oke, aku akan mulai pasang story WhatsApp per hari Oh iya 3 iya sampai 5 iya. kali misalkan Oh gitu. itu juga. Oh iya iya Ya, itu juga termasuk sih ya sebenarnya harus ah, ah. ambil. Betul, dok. Kalau misalkan dokter nggak mau buat suatu organisasi, sekarang buat aja yang paling cepat, gampang. Oke, contoh. Targetnya 100 paket pertama. Nah, itu dia. Aktivitasnya di list, kemudian coba mulai dilimpahkan ke masing-masing orang untuk ngerjain. Oh iya 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 benar. Ya, itu lebih Oke. sederhana. Iya dok. Oh iya dok satu lagi pertanyaan. Mumpung masih ingat. eh Peran afiliator itu gimana menurut dokter? Oh, bagus, bagus banget. Itu yang lagi berkembang banget ya. Aku pun sama sekarang lagi mau ngembangin itu afiliator, afiliasi. Nah, terus
Ngasih fee-nya berapa, Dok? Kenapa? Untuk afiliator. Ngasih Sepuluh fee-nya persen berapa? sampai 15% lah. Jujur kalau kalau produk kita belum terkenal tuh agak sulit ya. Mungkin harus Iya, lebih gede dia. masalahnya 20% mungkin produk kita kan belum ini. Oh, 20% juga bisa ya, Dok ya? bisa Saya 20% lah. bilang Kalau dua puluh kalau ini. persen sih. Kalau yang sudah besar seperti brandnya kayak teman saya waktu itu Torch itu dia cuma kasih 5 sampai 8%. Iya, 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 iya. Pada Berarti mau kita tuh hampir sekitar mencari afiliator di TikTok itu oke mungkin ya. Bisa juga ya, Dok ya. ya sulit dan mahal jujur aja kalau TikTok. Saya Maksudnya sulit dan mahal bayar ya gitu, Dok. tim saya itu sudah langsung nge-message di 100 afiliasi yang diterima baru Oh, 2 atau 3. Jadi harus terus dong, harus masif dong. maksudnya itu bayar di depan untuk videonya atau gimana? Ngechat satu-satu, ngechat satu-satu. Ada yang mau dibayar langsung, ada yang dia bisa cukup produknya doang kayak gitu dok. Oh, iya. Berapa biasanya, Dok? Kalau saya kemarin tuh berapa ya? 800 Ya sekitar 800 sampai video. sejuta biasanya. Oh, iya, iya, berarti benar. Dia kan yang menampilkan keranjang kuning itu ya, Dok ya? Ya betul, dia menampilkan keranjang Hmm. kuning. Kuning. Terus selain fee, terus juga dapat keuntungan kalau mau Nah, kalau dia sudah terus-terusan ada gitu ya. fee, maka keuntungannya dikit dok. Hmm. Jangan dikasih 20%. Misal gini, dokter kalau udah kasih 1 juta, maka keuntungan dia 10% aja dok. Oh gitu. Dikasih Iya pilihan. juga sih. Atau mau keranjang kuning doang tanpa kita kasih fee, tapi kita kasih 20%. Terserah dia mau yang mana. Oh iya, iya, iya. Terus Jangan kalau dua-duanya. Nah, afiliator itu ditawarin untuk live bisa nggak ya, Dok ya? ya, betul. Kalau live bagusnya dari kita, mereka itu live sendiri aja, tapi pakai keranjang kuning kita. Oh iya, 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 iya. Oh gitu. Mm-mm. Oh iya, Dok, kemarin tuh sempat ada satu afiliator itu kok nggak bisa ya pakai keranjang kuning saya itu. Kenapa ya? Kenapa? Nggak bisa masukin keranjang kuning saya gitu loh. Oh iya, biasa harus dilihat dulu rating toko biasanya. Paling sering rating toko. Kalau rating tokonya Oh, rendah, ya pasti susah, nggak bisa. belum ada yang beli Oh, nggak, bukan. Rating sebelumnya. toko itu biasanya angka kecepatan dan lain-lain biasa kelihatan dok. Oh, ya memang harus ini. Kebetulan bagian Oke, adminnya ataupun yang dokter, medsos ini nanti lagi hamil. betul. Pada saat pasang keranjang kuning, dokter harus beli aja seolah-olah suruh keluarga, suruh siapa Iya. beli di sana, nanti dokter ganti uangnya kan gitu. Oh, iya, iya, iya. Buat Jadi pemancing ya, Dok ya. betul buat pemancing. Jadi dokter buat dulu namanya fake order dulu dok. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Fake order itu rutin dilakukan agar untuk apa? Agar viewernya apanya dia naik. Iya, iya, Dok. Oke, makasih, Dok, infonya, Oh oke sharingnya. sama-sama. Yuk. Boleh, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan dari Dokter Debbie, Dokter Nani, atau Tiara, Wahyu. Silakan bisa on cam atau enggak di chat aja ya. Silakan. Mbak Tiara, Mbak Wahyu, Dokter Nani, Dokter Debbie silakan. Atau ini aja deh dok, ada dari Mbak Angel, tapi beliau nggak ikut Zoom, cuman di chat doang ini. Paling nanti dikasih rekamannya aja ya. Udah ada Boleh, boleh. rekamannya. Mm-mm. Pertanyaannya Katanya apa? gini, bagaimana cara supaya produk skincare toko seller shop saya kelihatan di marketplace, infonya tidak ditemukan di affiliate, katanya gitu dok. Gimana caranya? Waduh, itu teknikal ya. Saya jujur saya nggak ngerti kalau itu. Karena aku harus pegang komputer deh. Problemnya itu apa? Biasa problemnya di settingan sih. Oh, gitu. Kalau dia nggak muncul, aku harus lihat juga tuh. Problemnya di mana saya jujur itu teknikal. Harus sambil pegang laptop. Aku nggak tahu kalau itu. Boleh, boleh, oke. Paling yang lain boleh ada yang ditanyakan lagi?
Ada Oke, 7 orang teman-teman. lagi nih. Oke, sambil jalan ya, saya kasih insight bahwa teman-teman dari awal pertama kali buat bisnis, saran saya adalah buatlah seperfeksionis mungkin, sedetail mungkin. Prinsip dasar adalah gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Kesalahan saya di awal adalah saya itu pengen yang simpel, pengen tuh yang mudah, tidak tidak menuangkan pikiran dengan detail dan spesifik. Sehingga yang terjadi, masalah itu muncul di perjalanan. Kenapa teman-teman nggak dibalik? Tapi kita sudah memikirkan banyak hal. Sehingga masalah-masalah yang terjadi saat yang di masa depan, itu teman-teman bisa atasi dari sekarang. Kayak gitu. Jadi, pertama kali mulai membangun namanya vision, mission, kemudian struktur organisasi. Ini adalah yang paling penting karena biasanya problem masalah di manusia adalah selain dia itu sulit dapatnya, yang kedua adalah setelah mereka direkrut, mereka kerjanya mau apa? Ini harus jelas. Berikutnya adalah setelah itu buatlah mereka dalam kultur. Masalah utama biasanya di dalam bisnis itu adalah kultur. Kultur itu apa sih, Dok? Kultur itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan sehingga mereka itu mau menjalankan perusahaan sesuai dengan nilai yang Anda harapkan. Ya. Karena kalau Anda tidak mendapatkan kultur, yang terjadi adalah mereka akan berbuat semaunya. Itulah yang paling sering terjadi pada saat perusahaan sudah berjalan. Jadi, saran saya adalah Oke. nggak ada yang Ya, Mbak Febrilina. Halo. Pak, aku tadi Bu. Mati pun. Sudah masuk ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Jadi kultur itu adalah sangat penting. Di mana kultur inilah yang membantu kinerja perusahaan Anda. Pada saat Anda tidak memiliki sebuah kultur, maka karyawan akan mengatur perusahaan sehingga tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Seperti itu ya. Jadi buat bisnis itu harus kita pikirkan dengan serius dari awal. Kenapa seperti itu? Agar perusahaan itu berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Mbak Feblina, mungkin ada pertanyaan? Ya, boleh Mbak Febriliana yang baru join. Baru join. Ada pertanyaan? Oh, salah. F dia. Salah. Oke, sudah 10.51, 9 menit lagi ya. Silakan Dr. Debbie, Dr. Nani, Bu Wahyu, Tiara. Yang join cuma 7 orang nih, Dok. Padahal di absen kemarin udah banyak yang ikutan. Nggak apa-apa, mungkin lagi sibuk juga. Nggak apa-apa. Iya. Saya closing ya. Teman-teman bahwa percayalah bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan bermanfaat di masa depan. Jadi pikirkan semuanya secara detail dari awal. Karena setelah kita nanti merencanakan sebuah dengan detail, kita itu akan bisa menghadapi masalah yang terjadi ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt. Semoga bermanfaat. Yang BSD Tangerang nanti ketemu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.